Ya, mari kita lihat. Ini saya baca saja untuk ringkasan daripada yang sudah kita belajar selama 4 minggu sebelum ini. Yaitu dalam minggu yang pertama itu, minggu 41 itu merujuk kepada minggu dari bulan 1 untuk pengetahuan jemaat yang baru sampai ikut ibadah di sini. Dari bulan 1 kita ada tema firman Tuhan. Jadi dari bulan 1 sampai bulan 4 tentang jati diri kita, siapa kita. Kemudian dari bulan 4 sampai bulan 5, bulan 6, bulan 7 tentang apa yang ada pada kita. Oke, termasuk berkat kemilikan kita. Dan akhirnya pada bulan yang ke November ini kita tidak lagi menerima secara dari Tuhan, tapi kita mau melimpahkan, kita mau kongsikan. Amin. Sebelum kita masuk nanti tema pada bulan Desember ini, yaitu celebration, pujian dan ucapan syukur kita melalui kelahiran Yesus. Amin. Jadi kita diajar untuk menginjili dengan kasih karunia, bahwa Injil diberitakan bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih Kristus. Dalam minggu yang berikutnya 42 itu kita memahami bahwa kasih karunia yang membawa keselamatan sudah dinyatakan kepada kita. Amin. Dalam Titus yang membawa keselamatan dan sudah dinyatakan kepada semua orang. Dan dalam minggu lepas itu kita melihat bahwa hanya kasih karunia dan salib Yesus yang menjadi jalan penyelesaian bagi segala isu dunia ini, yaitu kehancuran moral, sosial, rohani dalam dunia ini. Dan untuk minggu ini kita akan melihat bagaimana kita yang telah menerima kasih karunia ini dipanggil menjadi saksi Kristus. Jadi kita akan take orang bilang step of faith, langkah iman untuk menjadi saksi. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi dengar baik-baik, ini sangat penting. Ini bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang menyediakan segala keperluan kita. Amin. Dunia membaca siapa Yesus melalui hidup kita, karena kita adalah surat Kristus yang hidup. Bila bersama dengan saya, kita semua adalah surat Kristus. Amin. Oke, mari kita lihat nomor 2 ini. Kasih karunia menjadikan kita saksi Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, loving kindness Tuhan, grace Tuhan, untuk mengingatkan kita kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan merit kita, bukan dengan kebolehan kita, bukan dengan usaha kita, tapi anugerah daripada Tuhan. Saya katakan anugerah maksudnya sesuatu yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak. Malah saya berkata kita pada hari ini, kita menerima kasih karunia bukan karena kita layak, justru orang yang tidak layaklah yang layak menerima kasih karunia, pertolongan Tuhan ini. Amin. Dunia mungkin melihat gereja sebagai institusi, tetapi Tuhan melihat kita sebagai saksi kasih karunia-Nya. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya suka ini, tidak mungkin tersembunyi. Kau sampai satu tempat kan, kau orang Kristen, kau tidak beritahu kau orang Kristen. Tapi kalau kau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menikmati dan menerima kasih karunia Tuhan, tanpa kau beritahu, orang tahu something istimewa atau different atau sesuatu yang luar biasa ada pada kamu. Orang terus nampak, oh Kristen kan, dia bilang. Haleluya, karena kita surat Kristus. Belum lagi kita bercakap tentang Tuhan, orang sudah baca kita. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-15, lagi pula dia bilang, orang tidak menyalahkan pelita lalu meletaknya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saya mau jelaskan ini. Selalu dulunya saya pikir peranan untuk meletakkan dian di atas kaki dian bukan di dalam serkup ataupun gantang, maksudnya ditutup dalam tempat yang orang tidak nampak, Pak. Itu adalah pekerjaan Anda dan saya. Baru saya tahu, Denny dia bilang, Tuhan, Denny, siapa yang menyalahkan kamu? Siapakah yang menyalahkan kamu? Saya bilang, Tuhanlah. Jadi Tuhanlah yang tidak meletakkan kamu di tempat yang tersembunyi. Tuhan pasti akan letakkan kamu di atas kaki dian. Bukan saya letakkan kaki saya di kaki dian. Bukan saya bilang, oh Dekan Albert kau jadi pendeta, jadi saya mau letak kau di sana. Saya letakkan kaki dian, bukan di bawah serkup. Bukan. Yang menyalahkan kaki dian itu ataupun terang itu bukan institusi gereja atau pribadi, bukan kita. Roh Kudus, Tuhan sendiri. Amin. Jadi Roh Kuduslah yang akan memastikan kamu berada di kaki dian. Yang perlu kita terima pada hari ini adalah kebenaran ini. Percaya bahwa Tuhan tidak meletakkan kamu di tempat
secara kebetulan. Biarlah jadi senalah, biar tambah lain kasih senalah deh. Tidak, Tuhan tidak atur begitu. Dia memang atur kita untuk berada di tempat itu, walaupun kita rasa seperti kita tidak berada di tempat yang betul atau masa yang betul. Boleh bersama dengan saya? Terus bersama Allah dari awal yang saya cakap, tidak ada satupun kebetulan dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Tapi penuh tua, orang lain di tempat yang tinggi, wah penuh dengan kehormatan, malah mungkin juga banyak duit dan sebagainya. Tapi kami senang di tempat yang pisuk-pisuk sudah. Kalau pisuk-pisuk ini selalunya orang cakap kalau jadi cigut nih karena posting di jangan macam itu kan. Tapi saya beritahu kamu, ketika Yesus berada di tempat yang paling rendah di Israel, di Sungai Yordan, di kurang 400 meter, lebih rendah dari laut. Laut Mediterania itu lebih rendah. Di Sungai Yordan lebih rendah, maksudnya tempat yang paling rendah. So mengapa itu laut mati dipanggil laut mati? Karena bila itu dari Tasik Galilea mengalir ini dari Galilea di Sungai Yordan, dia masuk Sungai Yordan masuk ke laut mati. Dia mati, kenapa mati? Karena dia mau keluar di mana? Dia lebih rendah daripada laut. Dia mau keluar di laut di mana? Laut lebih tinggi. So mengapa dia laut mati? Ketika Yesus berada di tempat yang paling rendah di Sungai Yordan di Israel, Bapak di surga bilang, Bapak di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Karena perkataan bahasa Inggris itu lebih bagus, yaitu my beloved, bukan my love saja, tapi my beloved son. Dan ketika Yesus berada di tempat yang paling tinggi di Yerusalem, di Israel, saya percaya di Gunung Hermon paling tinggi pun Tuhan mengatakan ketika dia bersama dengan Petrus, Yakub dan Yohanes, Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus mengalami transfigurasi, mereka mendengar Bapa di surga mengatakan kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi. Dimanapun kedudukan kita paling rendah atau di paling tinggi, Tuhan melihat kita tetap my beloved son. Amin. Di dalam Kristus. Maksudnya tidak ada kebetulan kamu berada di mana-mana. Kadang-kadang kita iri orang berada di atas. Oh, hebat ya orang punya pekerjaan. Kita begini-gini. Terus kita mulai menyalahkan diri kita. Oh, mungkin karena saya punya SPM tidak bagus dan sebagainya. Tapi saya bertahu pada hari ini berita gembira. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan Anda dan saya. Anda tetap istimewa. Amin. Tuhan meletakkan kamu di kaki Dian yang tepat, di mana lokasi dan waktunya. Amin. Oh, panjang saya beritahu sini nih. Ya, haleluya. Ayat yang ke-16, demikian hendaknya kamu terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, kamu adalah surat pujian kami, dia bilang, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Oh, haleluya. Kita ini surat Kristus, amin. Karena itulah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudaraku, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Malah kita memakai kita sebelum kita rasa kita dipakai Tuhan. Berjalan-jalan di tempat, orang bilang di marketplace, sebenarnya Tuhan selalu menyertai kita dengan luar biasa. Hadirat Tuhan ada bersama dengan Anda. Percaya, Tuhan tidak meletakkan kita di tempat yang secara tidak tepat. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Amin. Sehingga pada waktu kita hanya berada di tempat itu, duduk, mungkin sedang diam, kita sudah menjadi berkat orang sekeliling kita. Yang pertama, kita menjadi saksi bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui karakter, sikap, dan tindakan kasih. Yang kedua, dunia melihat Kristus melalui cara kita mengampuni, melayani, mengasihi, dan menunjukkan belas kasihan. Jadi karakter yang saya katakan di sini adalah bicara tentang apabila kita percaya serta kita di dalam roh Kristus, kita berbuah roh. Amin. Kita akan menyatakan orang sekeliling kita segala perbuatan. Malah Alkitab itu luar biasa, firman Tuhan luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Dia bilang, baik niat, keinginan hati kita itu sudah Tuhan. Memang Tuhan yang wujudkan, Tuhan yang bekerja. Apalagi kebajikan atau perbuatan atau pekerjaan kita, Tuhan yang menyertai semua. Tuhan sudah atur semuanya. Amin. Jadi ada perkataan ini saya mau jemaat Tuhan dengar baik-baik.
kerjakanlah keselamatanmu. Perkataan mengerjakan, walk out our salvation itu bukan maksudnya supaya kita selamat, tidak. Tetapi justru kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Amin. Jadi itu yang luar biasa. Tindakan iman kita untuk bekerja. Saya suka perkataan ini, bukan bekerja sama, tapi membiarkan diri kita untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Nomor 3, jalan Tuhan lebih tinggi. Kasih karunia adalah jawaban bagi dunia. Kenapa kita bersaksi? Karena inilah satu jawaban yang diperlukan oleh dunia ini. Amin. Jadi cara pikir dunia ini berbeda dengan cara pikir Tuhan sendiri. Jikalau dunia pikir beritahu kepada kita bahwa, selalu saya mendapat perkataan ini, tapi ini meringkaskanlah supaya saya tidak baca panjang-panjang. Yaitu dia bilang, no pain, no gain. Tiada sakit, tidak ada pencapaian. Kan? Semua yang kita usaha, apa yang harus kita buat. Tapi apa yang Tuhan katakan sini? Bukan itu cara Tuhan untuk mengubah dunia ini. Bukan di usaha dan tindakan manusia. Cara Tuhan mengubah dunia ini adalah dengan cara Tuhan sendiri, yaitu melalui anugerah, melalui kasih karunia Tuhan sendiri. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 7 dan 8, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dia bilang. Orang fasik meninggalkan jalan maksudnya dengan cara dia. Orang fasik sini merujuk pada manusia berpikir bahwa dia boleh menyelesaikan segala isu dan problem dalam dunia ini, ataupun boleh mempermudahkan kehidupan dia, ataupun meningkatkan kehidupannya dengan jalan dia, dengan cara dia. Orang-orang ini dilihat oleh Tuhan yang berjalan sendiri, yang melakukan pekerjaan sendiri, yang pikir dia boleh, itu adalah orang fasik. Dan dia katakan sini, orang yang jahat meninggalkan rancangannya, planning dia dan sebagainya. Tinggalkan itu, karena bukan itu cara Tuhan untuk mengubah dunia ini. Baik dia kembali kepada Tuhan, maksudnya berbalik kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau lakukan, dan Tuhan sediakan bagi dia untuk melihat dunia yang dapat diubah dengan cara Tuhan sendiri. Amin. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8, saya suka ini, dia katakan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan mau mengajak kita pada hari ini untuk berpikir dengan cara Tuhan. Amin. Kita di feed, kita menerima segala ide dalam dunia ini menurut pikiran manusia. Walaupun kita orang Kristen, orang percaya, kita masih dipengaruhi. Malah saya ingat persen dia besar, kan? Bukan lagi besar, mungkin dalam yang kadang hampir 90%, yaitu cara pikir dunia ini, yang diringkaskan dengan no pain, no gain. Kau semua berbicara tentang kalau kau tidak buat, kau tidak dapat. Kalau kau tidak berusaha, kau tidak akan berjaya. Jikalau kau tidak berbuat baik, kau tidak dapat dibenarkan. Kalau kau menjadi orang benar, lakukan yang benar. Itu cara pikir manusia. Cara pikir Tuhan berbeza. Kita boleh mendapat berkat bukan karena kita hebat, kita luar biasa. Kita mendapat berkat karena Tuhan bayar harga di kayu salib. Kita menjadi orang benar bukan karena kita melakukan yang benar. Kita menjadi benar karena Tuhan memberi anugerah kita kebenaran. Kita menerima hidup kekal bukan karena kita baik, layak dan sebagainya, tapi Yesus mati untuk Anda dan saya. Boleh bersama dengan saya? Jawaban bagi dunia ini adalah semua yang dibayar oleh Yesus melalui kayu salib. Dari orang miskin, orang telanjang, orang terbelenggu, orang tertawan, sakit penyakit, Tuhan selesaikan semua itu bagi kayu salib. Terus mengapa Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Rahmat maksudnya adalah anugerah, bahwa tahun di mana atau tempo di mana manusia boleh menerima segala sesuatu yang mengubah diri kita dan dunia ini dengan hanya melalui rahmat Tuhan. Bahasa Melayu itu rahmat, bahwa itu rahmat. Itulah itu kasih karunia, grace. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Yesus sendiri, menerima Yesus. Pas
Masih ingat lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 17, dia bilang hukum Taurat diberikan melalui Musa. Kan? Untuk memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, Bapa di surga guna messenger, guna JNT. melalui orang tengah. Dia melalui Musa. Tetapi dia bilang, tetapi kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang, dia bilang, oleh Yesus Kristus. Maksudnya kebenaran dan juga kasih karunia itu adalah pribadi, itu Yesus Kristus. Bila kita menerima Yesus, kita menerima dua hal ini, yaitu kebenaran dan kasih karunia. Bukan karena kita benar, tapi kita menerima kebenaran itu. Di perjanjian baru, kebenaran adalah anugerah. Dan oleh karena kita benar, dalam Amsal mengatakan bahwa orang benar diberkati, orang benar dia punya doa muncul. Bukan hanya dia, tapi jika dia orang benar, dia ada anak-anak dia akan diselamatkan, menerima berkat. Bukan karena dia baik, tapi karena dia dibenarkan oleh anugerah Kristus Yesus yang hanya boleh terima bukan dengan merit perbuatan tindakan kita. Saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, saya tidak buat dosa, saya tidak buat itu, maka saya dapat itu kebenaran. Tidak. Kita membuat kebenaran itu hanya oleh satu hal saja, yaitu iman. Dan berita gembira dia ialah orang yang tidak sempurna pun boleh memiliki iman, yaitu percaya bahwa dia boleh menerima. Terus saya katakan awal-awal tadi, kasih karunia bukan untuk orang-orang yang layak. Kasih karunia adalah orang-orang tidak layak. Malah jika kita sendiri pikir bahwa saya paling tidak layak, saya berkata kamu, puji Tuhan, berita gembira, kamu yang paling layak menerima anugerah ini. Amin. Itu kebenaran. Haleluya. Jadi rancangan Tuhan luar biasa, bukan dengan cara pikir manusia. Saya ingat kalau kamu bagi peluang saya untuk berkhotbah di mimbar, saya tidak akan berhenti bercakap ini, karena saya tahu inilah satu-satunya cara untuk dapat mengubah dunia, yaitu menyampaikan berita Injil, kebenaran, yaitu kasih karunia Tuhan. Ini satu-satunya cara untuk kita dapat mengubah diri kita, keluarga, jemaat, masyarakat kita, dan dunia ini. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur. Karena saya mengapa Tuhan bilang itu bukan rancangan, bukan kau punya jalan itu bukan jalan saya. Sebenarnya cara pikir lain dia bilang. Jadi saya mau tanamkan kita untuk berpikir dengan cara pikir Tuhan. Amin. Nampak masalah saja, oh ini duit, ini kalau ada duit semua jadi. Tidak. Bila nampak masalah aja kita bilang ini memerlukan Tuhan ini. Tuhan saja berjawab doa apa itu isu dan problem ini. Pertama, kasih karunia bukan teori, tetapi kuasa Tuhan yang mengubah manusia dari dalam. Yang kedua, salib Yesus adalah jawaban Tuhan yang mengatasi segala rancangan manusia. Hanya oleh kasih karunia, dunia coba memperbaiki dirinya melalui kuasa politik, ekonomi, atau budaya. Tetapi kehancuran dunia bermula dari hati manusia, dan hanya kasih karunia yang mampu menyentuh dan memperbaharui hati. Amin. Saya lebih suka perkataan jiwa. Kita punya inner being kita, jati diri kita. Amin. Haleluya. Sebagai orang percaya, pribadi kamu yang sebenar adalah pribadi kamu dalam roh, yang sudah diperbaharui dengan luar biasa. Kalau kamu melihat diri kamu depan cermin, kamu gemuk. Dan ini saya bukan mau kasih, saya hanya ilustrasi saja. Boleh bersama dengan saya. Nampak gemuk, lepas itu pindik-pindik tanggap tadi. Kamu nampak di depan cermin, itu cermin. Tapi kalau kita melihat Alkitab sebagai cermin, dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan adalah cermin siapa diri kita. Kita bukan melihat diri kita lagi, tapi kita melihat Yesus yang merupakan diri kita. Dan saya percaya Yesus handsome, tanggap, dalam konteks sebagai seorang laki-laki lah. Jadi itulah saya. This is not me. Saya adalah sama seperti apa yang ada pada saya dalam Yesus. Amin. Haleluya. Ini satu khotbah lagi yang boleh kita belajar bersama-sama, melihat diri kita sebagai pribadi dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat yang keempat. Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi yang efektif. Jadi firman Tuhan, soalan dia, kamu katakan begini. Jadi macam mana lah menjadi saksi? Benar tua. Saya ini bukan berani mau cakap. Oke,
Saya ini dari dulu iman pendiam dan sebagainya. Saudara, Tuhan akan memberi kita sumber. Amin. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi yang efektif, berkesan, berimpact. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang sudah kita baca awal-awal tadi, dia katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah, dibilang, saya suka ini. Beri bersama dengan saya. Ini ayat firman Tuhan, kita percaya dengan iman. Allah lah yang mengerjakan, lah, bukan kita. Kalau bukan ide saya, tidak, sebenarnya Roh Kudus, Tuhan yang beri kepada kita. Dia katakan yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan, keinginan, niat. Kan kalau kita punya agama sepupu kita, dia bilang niat pun itu sangat itu orang bilang bermakna. Kan kalau udah niat, dia bilang itu pun sudah diberkati sudah. Niat lagi mau memberkati orang, selalu sedangkan kawan-kawan saya di atas kami, kalau ada niat baik, itu pun sudah bagus gitu. Saya beritahu kamu, sebagai orang percaya, kita punya kemauan itu pun Tuhan yang kerjakan. Percaya ini. Jangan risau, kalau satu hari nanti kamu ada rasa terbeban, itulah karena Roh Kudus yang memberikan beban itu. Amin. Jangan di sini, baik kemauan maupun pekerjaan. Maksudnya dari kita niat sampai pada kita execute, kita terjemahkan itu dalam bentuk tindakan kita dalam hidup kita. Menurut kerelaannya, maksudnya menurut rencana, waktu, masa, dan lokasi yang Tuhan sediakan. Amin. Pasti itu. Saudaraku, kita tidak bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, tapi melalui kuasa Roh Kudus. Percaya ini. Dialah yang memberi keberanian untuk bersaksi, memberi belas kasihan untuk mengasihi, dan hikmat untuk melayani. Saksi yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbicara, tapi memancarkan kasih Kristus melalui hidupnya, surat Kristus melalui karakter kita, melalui kewaya-wayaan kita. Amen. Sebenarnya kan kalau kita lihat diri kita setiap hari, minggu lepas saya sudah beritahu, minggu sebelum saya sudah beritahu juga bahwa hidup kita ini sebagai orang percaya tidak ada satu hari pun atau waktu pun adalah kebetulan. Walaupun itu mungkin santai-santai saja, mungkin pergi hiking kan, pergi mana lagi, kalau seorang bapak itu pergi timbang kala di sungai, tiba-tiba nampak terserempak orang di waktu pagi. Kita selalu melihat ini, jika kita melihat dengan tepat, tidak ada yang kebetulan. Tuhan merencanakan, Tuhan memimpin kita. Amin. Saya percaya ini. Kamu orang tanya dengan saya, ada juga soal tadi saya tanya pada waktu sebelum ini, kamu tanya dengan saya, menurut Tuhan, jadi macam mana kami tahu itu kehendak Tuhan? Macam mana kami tahu itu suara Tuhan? Macam mana kami tahu itu adalah macam pimpinan Tuhan? Saya bertanya kamu ini. Kalau kamu adalah orang yang percaya anak Tuhan, tidak ada orang bilang ada teknik-teknik dan sebenarnya tidak ada pun cara-cara. Oh, bilang begagar itu daun. Ini Tuhan yang bekerja. Bukan, tidak apa. Tapi kamu akan tahu. Kamu tahu bahwa itu Tuhan yang bercakap, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberikan keinginan itu. Kamu tahu itu. Macam mana penutup tahu begitu dia punya cara kerja? Karena saya percaya begini. Kalau kamu adalah anak Tuhan, lebih tepat lagi kamu adalah domba. Dan firman Tuhan mengatakan begini, domba akan tahu suara dia punya bos, dia punya gembala. Pasti tahu. Jadi don't worry. Dan saya percaya kamu tahu itu adalah dari suara Tuhan sendiri. Jadi dialah yang memberi kita kekuatan, keberanian untuk bersaksi. Amin. Jadi kita bukan hanya berbicara. Bilang menginjil itu berbicara. Kamu pernah dengar tentang Yesus? Tidak perlu. Tapi daripada cara hidup kita, kewaya-wayaan kita. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ke-6. Haleluya. Tuhan telah, saya suka perkataan ini, bukan akan menyediakan, tapi telah menyediakan segala diperlukan untuk melayani. Tuhan sudah bagi kita sumber, malah lengkap, malah berlimpah-limpah. Sekarang saya percaya sekarang ini kita
ramai kita yang yang tidak menggunakan sumber yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Sepenuhnya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, firman Tuhan berbunyi seperti ini, dan Allah sanggup melimpahkan, dia bilang, sanggup maksudnya keinginan Tuhan itu. Tuhan, apa maksud sanggup ini? Kalau dalam mungkin sentimen ataupun dari segi orang bilang konotasi dari pikiran kita sebagai orang Sabah dan orang Indon, orang Eropa dan sebagainya, kata sanggup ini berbeza-beza. Tetapi saya percaya jika kita lihat dalam konteks kita sendiri pun, dalam budaya kita, sanggup maksudnya, gitu bang kita kan. Sanggup kok dia kan. Tuhan sanggup, Tuhan mau, dan Tuhan sanggup buat ini. Dan perkataan sanggup ini sebenarnya adalah perkataan dalam bahasa Indonesia untuk meyakinkan yang mendengar, kita dan saya semua ini, kita semua ini, bahwa ya pasti akan dilaksanakan. Kalau tidak percaya, baik, saya sanggup, ini lautan api akan seberangi, kan? Apalagi itu lautan api akan seberangi. Itu kayak itu sih kayak lagi gunung 3 kan naik, sanggup, amin. Jadi kalau kita cakap begitu, kita mau meyakinkan orang yang mendengar kita bahwa saya akan ada seperti saya cakap ini. Masih ingat lagi lagu ini? Saya suka lagu ini. Ada seorang pelitulung saya nyanyi lagu, si Charlie Puth punya lagu. Semua orang tahu lagu dia kan? Semua nyanyi tapi nanti tidak ngamu. Saya akan berada, dia bilang, saya bukan Superman, tapi saya akan pastikan saya ada di sana. Perlukan saya. Sanggup, amin. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan, dia bilang, dalam berbagai kebajikan. Kamu tahu kan Tuhan sudah sediakan bagi kita segala keperluan kita untuk menjadi berkat orang sekeliling kita. Sebenarnya satu aja yang kita perlu buatin, yaitu percaya bahwa perkataan Tuhan ini tidak pernah gagal. Amin. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kau mau saya melayani, tapi timbullah keadaan saya ini. Tidak secara begini macam satu keluhan pula, tapi memang berlaku. Kadang-kadang di antara orang-orang yang melayani mimbar, mereka merasa tidak cukup dan sebagainya. Karena mereka tidak melihat bahwa firman Tuhan ini tidak pernah gagal walaupun situasi nampak gagal. Maksudnya kita punya iman bukan bergantung pada apa yang kita nampak, tapi kita lihat dengan bulat-bulat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 ini benar dan tidak pernah gagal. Amin. Mari kita langkah iman untuk percaya firman Tuhan ini bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, segala kemurahan, segala sesuatu yang kamu tidak terima tapi Tuhan beri dengan kamu. Amin. Dalam segala sesuatu dia bilang, malah sentiasa berkecukupan, cukup sudah bagus, tapi Tuhan bilang malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saya suka ini, bukan pekerjaan kadang-kadang pekerjaan untuk kita sendiri. Kebajikan selalu merujuk kepada apa yang kita buat juga kepada orang lain. Amin. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Semua apa? Firman Tuhan ini ada kesinambungan, dia punya link. Oleh itu mari kita berani. Kenapa kita berani? Karena janji firman Tuhan ini, dia bilang menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat firman Tuhan yang kedua ini dia ada sedikit macam orang bilang dia punya sequence dia punya cause and effect dia. Maksudnya kita akan menerima jikalau kita berani dengan iman mendekati takhta kasih karunia. Amin. Maksudnya walaupun tidak ada dasar untuk percaya, masih percaya bahwa Tuhan sanggup. Bukan hanya memberi kita kecukupan, tapi memberikan kita dengan berkelebihan, berkelimpahan dalam segala kebajikan. Amin. Sebab apa kita berani masuk? Saya bertanya begini, siapakah orang yang berani menghampiri takhta kasih karunia?
Kalau orang-orang biasa di luar sana atau orang-orang melihat bahwa dia berdasarkan merit dia atau berdasarkan apa yang dia baik atau apa yang dia boleh buat, apa yang dia telah laksanakan dan sebagainya, bahwa dia layak menerima daripada takhta kasih karunia, orang ini tidak berani. Karena manusia selalu ada, belum bersama dengan saya, selalu ada kegagalan. Kesempurnaan tidak pernah kita capai. Hanya orang-orang yang tahu bahwa walaupun dia tidak layak, tapi dia masih boleh menerima, yang berani masuk. Siapakah itu? Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Amin. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang pun percaya, tidak ada seorang pun percaya yang tidak layak atau tidak cukup baik. Karena kasih karunia Tuhan yang melengkapinya bilang. Sebenarnya kalau ikut betul kita tidak pernah layak di depan Tuhan. Yang melayakkan kita di depan Tuhan adalah kematian dan penumpahan darah Yesus. Itu saja. Amen. Yang pertama, Tuhan tidak memanggil kita menjadi saksi lalu meninggalkan kita sendirian. Dia malah menyediakan segala kekuatan, belas kasihan, hikmat, peluang, dan keperluan untuk kita bersaksi. Saya suka nih, termasuk hikmat. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut pada waktu situasi itu, ketika kamu dipanggil ataupun kamu berada di tempat, mungkin situasinya lebih sedikit mengancam lah. Kamu ditangkap, dia bilang, mungkin kamu akan diinterogasi, ditanya, disoal. Jangan takut, firman Tuhan katakan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu apa yang perlu kamu katakan. Percaya. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita simpulkan ini inti message kita sepanjang 4 minggu yang sudah berlalu dan hari ini. Yang pertama, kita adalah terang dunia dan surat Kristus yang hidup. Yang kedua, kasih karunia mengubah hati manusia menjadikan kita saksinya. Jadi yang mengubah hati adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih Tuhan sendiri itu. Ketiga, salib Yesus adalah jawaban Tuhan untuk memulihkan dunia. Hanya melalui salib Yesus, itulah jawaban. Oke? Tidak ada jawaban lain ataupun cara lain. Karena firman Tuhan mengatakan pikiran kamu tidak sama dengan pikiran saya. Pikiran saya hanya ini. Mungkin sebagai orang percaya saat ini, orang-orang Kristen itu masih ada orang Kristen yang masih pikir bahwa mana boleh hanya melalui kasih karunia kita boleh mengubah dunia. Tidak mungkin, mesti mau campur juga dengan segala sesuatu yang ada pada kita, usaha kita dan sebagainya. Tuhan bilang, no. Baik orang fasik, tinggalkan dia punya jalan, dia punya style dia, the way dia punya kaedah dia, buang itu. Baik orang yang apa ini berdosa kan bilang itu. Tinggalkan rancangan dia, bukan planning. Bukan dia punya kaedah dan sebagainya, bukan. Cara Tuhan hanya melalui salib Kristus. Percaya? Kalau kita tahu bahwa hanya salib Kristus saja boleh menjadi jawaban ke dunia ini, kita tidak akan berhenti di sini. Kita mau dunia juga tahu bahwa apa yang kita miliki ini adalah apa yang mereka juga perlukan. Amin. Yang keempat, yang kita fokus pada hari ini, Roh Kudus memberi kuasa, keberanian, dan hikmat untuk bersaksi. Amin. Mungkin kamu tanya dengan saya, menurut macam mau dapat hikmat, mau pergi sekolah teologi, ya pergi. Kalau ataupun sekolah tinggi-tinggi, kalau ada peluang pergi. Amin. Pergi saja. Tapi saya percaya, kalau kamu ada Yesus, kamu ada hikmat. Percaya nih. Kalau kamu ada Yesus, kamu ada hikmat. Banyak kali dalam Alkitab mengajar dan menunjukkan kepada kita ilustrasi, malah contoh, malah saksi memperlihatkan bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus memperbodohkanlah orang-orang yang berhikmat di sana. Kan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, saya 1 ayat 30, Bapa di sorga menjadikan dia, yaitu Yesus Kristus, pertama-tama kebenaran, kemudian kekudusan, kemudian hikmat. Teman-teman dia cakap hikmat, dikatakan hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. 4 hal ini. Kamu memiliki Yesus, kamu memiliki 4 ini. Yang pertama, kamu memiliki hikmat. Yang kedua, kamu memiliki kebenaran. Kamu orang benar. Jadi orang benar diberkati.
tapi saya tidak melakukan yang benar, saya tidak punya perbuatan, saya tidak sempurna. Tidak apa? Karena kau dibenarkan bukan karena kau sempurna. Kau dibenarkan karena kau percaya Yesus membenarkan kamu. Boleh salib Yesus. Yang ketiga, yaitu pengudusan. Kamu orang kudus. Bila kita bilang kudus kan, Muhammad SAW cakap orang yang alim, yang tidak saya tidak minum, saya tidak merokok. Bukan itu bukan alim. Kita menjadi kudus karena kita memiliki Yesus. You have Jesus, you have holiness. Dan yang terakhir, penebusan, redemption. Kamu sudah ditebus. Kamu tidak berhutang apa-apa. Kamu tidak terikat, kamu tidak tertawan, kamu tidak ada yang belenggu kamu. Kamu adalah orang yang lebih bebas daripada orang yang bebas. Walaupun kamu dalam penjara. Memiliki Yesus, kamu pertama-tama memiliki hikmat untuk cara pikir. Karena pertama-tama ketika kita menerima Yesus, Tuhan ubah kita punya cara pikir. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran. Daripada pikir cara dunia, yaitu jalannya dan rancangannya, tinggalkan itu kata Tuhan dengan berpikiran memiliki pikiran Kristus. Maksudnya jawaban dalam segala isu dalam dunia ini hanya melalui salib Yesus. Amin. Yang kelima, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan supaya kita boleh mengasihi dan melayani. Tuhan sudah sediakan baik kemauan maupun tindakan. Malah Tuhan sanggup menyediakan baik kita cukup, malah berkelipat atau berkelebihan dalam perkataan Indonesia. Dan yang terakhir, dunia diubah satu hati pada satu masa. Kamu tahu kan bahwa Tuhan mengubah dunia bukan mengubah, bilang dia ubah terus. Daripada chaos terus menjadi aman damai luar biasa. Tuhan mengubah pribadi, yaitu hati setiap orang. Dan satu hati, satu masa. Sama mengapa kalau ada satu hati sedang pun yang berubah, ada sukacita besar di surga luar biasa. Amin. Satu domba yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan demikianlah bila ratu jiwa bertobat, ada sukacita besar di surga. Bapa di surga, para malaikat bersukacita karena satu pribadi, satu hati. Amin. Jadi jangan bilang, kenapa dalam hidup saya ini bahkan satu orang yang terima Yesus, yang saya pernah bimbing terima Yesus. Saya berkata kamu, itu cukup, itu lebih dari cukup, luar biasa. Amin. Haleluya. Melalui hidup kita, melalui apa? Melalui hidup kita yang dipenuhi dengan kasih karunia. Saudaraku, penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Personalize kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Seperti Paulus. Paulus katakan, hidup yang saya miliki sekarang ini bukan lagi saya hidup, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Malah saya hidup ini dalam daging ini melalui iman Kristus yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Dia bilang. Paulus ketika dia tulis itu ayat, dia tulis kepada Galatia. Dia boleh cakap umum, jadi dia katakan yang menyerahkan dirinya untuk kita dan yang mati untuk kita. Boleh dia kasih umum. Tapi Paulus mau mengajar jemaat di Galatia bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh personal. Yang mati untuk saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Saya mau kita cakap ini. Lihat ini. Mari kita belajar sama seperti Yohanes. Dia tulis sana 5 kali dalam kitab Yohanes, dia tulis murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan, murid yang dikasihi Tuhan. Kita pikir istimewa betul si Yohanes ini sehingga dia murid yang dikasihi Tuhan. Sekali kita cek dalam 3 Injil yang lain, tidak ada dinyatakan itu, hanya pada kitab Injil Yohanes saja yang dia tulis sendiri. Tapi jauh daripada itu ada maksud Tuhan, kenapa dia pen out, dia tulis, dia bilang saya adalah murid yang dikasihi Tuhan. Karena Yohanes melihat dirinya dikasihi Tuhan secara pribadi. Bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi murid-murid yang lain sama ataupun dia mengasihi tapi dia mengasihi istimewa kepada si Yohanes, tidak. Tapi Yohanes melihat bahwa walaupun Tuhan sangat sayang dengan semua muridnya, Tuhan sayang si Petrus, Tuhan sayang si Yakobus, tapi bila dia tulis itu Injil, dia kasih pesan yang mengasihi aku. Saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa bila kita sadar kita dikasih. Masih ingat lagi iblis? Jangan ingat iblis. Tapi waktu dia mencoba Yesus, apa dia cakap? Kalau kau anak Allah, tukar batu ini jadi roti. Kalau kau anak Allah,
kalau kau anak Allah. Apa yang iblis buang daripada ayat itu? Waktu di Sungai Yordan dan juga di Gunung Hermon, apa yang Tuhan katakan? Engkaulah anak yang kukasihi. Iblis cakap, jikalau kau anak Allah saja. Tapi dia tidak cakap, jikalau kau anak Allah yang dikasihi. Karena kalau dia mencobai, baik Tuhan Yesus dalam Anda dan saya, ya akan kami, Denny, kalau kau anak yang dikasihi Tuhan, dia bilang, adalah satu yang tidak produktif untuk iblis mau mencobai saya, karena dia kasih ingat saya yang saya dikasihi Tuhan. Tapi ketika dia bercakap dengan Yesus, dia mau, dia eliminate, dia buang itu dikasih, supaya dia boleh mencobai Tuhan Yesus. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa apabila kita tahu yang kita dikasih. Apabila kita tahu kita dikasih, kasih dalam diri kita mengalir kepada orang sekeliling kita. Amin. Apa yang kita rasakan ini kita tidak boleh konten, kita tidak boleh simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita mau orang lain juga rasa. Amin. Haleluya. Yang saya suka ini, karena Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Amin. Dunia diubah satu hati pada satu masa melalui hidup kita yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Anda dan saya adalah surat Kristus. Amin. Oh, ada aplikasi saya ini. Kan? Jadi apa yang membuat Tuhan? Mari kita lihat aplikasinya. Yang pertama, jadilah saksi yang hidup. Amin. Bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui kelakuan yang mencerminkan Kristus. Jadi kita lihat, kalau kita lihat hidup kita setiap hari, tempat kerja kita bukan kebetulan, kita pasti ada sedikit alert dengan tingkah laku kita. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita, membimbing kita, mengingatkan kita, memberi kekuatan bagi kita. Saya takut, bukan takut dah, tapi Anda akan jadi lebih pemurah. Pergi makan pun ada gerakan hati belanja kawan-kawan ini. Tapi kalau ada gerakan hati seperti itu, jangan risau. Tuhan bilang dia akan bagi kamu berkelebihan untuk pelbagai kebajikan. Maksudnya jika Tuhan bagi kau keperluan untuk belanja itu 20 ringgit katakanlah, Tuhan akan bagi kelebihan. Dia bagi kau sumber 40 ringgit. Jadi bila kita belanja orang pun kita tidak akan kekurangan apa-apa. Malah mengalir berkat. Amin. Itu firman Tuhan, bukan sepenuhnya cakap. Jadi amin itu. Yang kedua, ingat bahwa pelayanan bukan beban, tapi kasih karunia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Yang Tuhan akan sediakan. Jadi kalau ada ibu-ibu, tiba-tiba ada, ataupun bukan ibu-ibu, ini bapak lah, bapak atau rumikan makai buat sedepan tit mai rumah mau tujuan, itu bahasa Inggris sehari-hari. Apa tujuan dia di mortang patang langsung ini kan. Jadi apa yang kita mau kasih saja. Dia kan ada nggak Facebook dalam stok dia ada kan. Hingga mati kopi-kopi enggak. Saya beritahu kamu, jika itu rencana Tuhan, jangan risau, Tuhan akan sediakan semuanya. Amin. Tuhan sediakan semua itu. Mungkin kedatangan dia bukan kebetulan. Perkataan saya pun salah ini, bukan mungkin. Pasti bukan kebetulan. Haleluya. Banyak kali nih saya mengalami situasi seperti ini. Yang ketiga, lihat setiap orang yang Tuhan bawa dalam hidupmu sebagai peluang untuk mengalirkan kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya, kesempatan untuk menjadi berkat. Dan yang seterusnya, tunjukkan kasih dalam perkara kecil, senyuman, pengampunan, bantuan, kata penguatan. Tapi yang selalu agak, walaupun dia bilang kecil, dia bilang perkara kecil, pengampunan, mengampuni memang berat. Tapi saya mau kita langkah dengan iman, oke? Kita saling mengampuni. Malah di dalam jemaat dia bilang saling mengasihi kita dalam jemaat supaya orang lihat kita, kan? Kita jadi berkat, jemaat jadi berkat. Kalau dalam jemaat ada perpecahan, orang di luar sana melihat dan tersandung. Jadi bagaimana kita dapat saling mengasihi dalam jemaat? Itu saling mengampuni, saling mendahului dalam mengampuni. Saya percaya itu paling mendasar itu, saling mengampuni, menerima keberadaan kita. Oke, dan yang terakhir, jangan takut melayani. Roh Kudus yang akan memberi dan kekuatan dan memampukan kita. Amin. Amin. Percaya ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan saya percaya pada hari ini kita semua memiliki Kristus. Siapa yang memiliki Yesus memiliki Kristus. Siapa yang memiliki Roh Kudus memiliki karakter Kristus. Amin. Luar biasa. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Tadi ini ada satu contoh doa saja ini, tapi ini boleh mengajar kita bagaimana kita berdoa dalam konteks bagaimana kita menjadi saksi Kristus.
Doa dia seperti ini. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami saksi Kristus. Sesuai ini langkah iman. Bila kita berdoa seperti ini, kan ada yang bilang saya tidak layak ini menentu, saya belum pernah jadi saksi. Langkah iman. Terima kasih Tuhan, saya sudah menjadi saksi. Karena firman Tuhan mengatakan bukan karena kita bersaksi melalui perkataan kita, tapi melalui tingkah laku kita. Kita adalah surat Kristus. Amin. Engkau memanggil kami bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi melalui kuasa Roh Kudus. Penuhi hidup kami dengan kasih, hikmat, dan keberanian, supaya dunia melihat Kristus melalui kehidupan kami. Jadikanlah kami surat Kristus yang hidup dan terang, yang membawa pengharapan bagi dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini satu doa yang mencabar jemaat Tuhan untuk berdoa sedemikian rupa. Amin. Saya tutup dengan satu renungan firman Tuhan yang terdapat di Perjanjian Lama. Tuhan bertanya, keadaan orang-orang Israel itu sangat bobrok, dalam bahasa Indonesia sangat korup sangat. Tuhan mau berbicara dengan mereka, mau menyampaikan kasih-Nya kepada mereka, supaya mereka tahu Tuhan sayang dengan mereka, supaya mereka berubah, mengalami berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, siapa yang akan kuutus? Dan pribadi ini berdiri dengan iman dan katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dalam khotbah minggu yang terakhir ini, saya paham minggu depan kita nanti lagi minggu November yang terakhir ekstra. Kita ada 5 minggu dalam bulan November ini, tidak masalah. Khotbah pada minggu kelima ini adalah khotbah yang istimewa. Amin. Percaya Tuhan akan sediakan bagi kita. Karena bulan November nanti baru kita ada celebration untuk merayakan Christmas. Jadi saya mau berdoa, saya mau mengajak saudaraku, mulai semua khotbah yang sudah kita dengar pada hari ini, mencabar jemaat Tuhan untuk katakan ini dengan iman. Katakan ini aku, utuslah. Amin. Haleluya. Jangan risau. Tuhan menyediakan. Sehingga sepanjang khotbah dalam bulan November ini tidak pernah pun yang menuntut daripada Anda dan saya. Tuhan mengatakan, pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan tidak hanya memerintah kita pergi, tapi Dia katakan begini, dan aku akan menyertai kamu. Dan perkataan menyertai maksudnya penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan ada, the rest is already take care of. Sudah diurus oleh Tuhan. Amin. Segala sumber yang kita perlukan. Jadi kita langkah iman, kita berani untuk menjadi utusan Kristus melalui doa pengutusan kepada dan saya, supaya karena Anda dan saya tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan segala keperluan Anda dan saya. Malah saya berdoa, Tuhan, bukan yang paling berani dalam ruangan ini yang Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tuhan akan pakai mereka yang paling terkecil. Kamu tahu Alkitab? Ini saya emayan itu dengan Alkitab ini dengan Yesus ini. Tuhan mempermuliakan bukan yang hebat luar biasa, yang talkatif dan sebagainya, yang ada yang born natural leader seperti Tuhan tidak pakai orang-orang seperti ini. Nampak seperti Tuhan pakai seperti itu, tapi Tuhan mempermuliakan mereka yang the lost, the last, and the least, yang terkecil, yang terakhir, yang tidak boleh pakai. Tuhan selalu mempermuliakan orang-orang seperti ini. The lost yang hilang, yang terkecil dan yang terbelakang. Kalau kamu bilang, saya ini siapa yang menang Tuhan? Saya ini bercakap pun tidak pandai, saya bilang kamu. Kamulah yang paling eligible. Tuhan mau pakai kamu dengan luar biasa. Jadi siap-siap, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita doa semua, kita berdoa.